makan aju hana gepela. Mandum nak marah apabila tanya hana sesuai dengan keinginan, hana sesuai dengan hun, hana terus apa yang tak inginkan marah. Orang yang hun bermangadat hat makan air rumah. Nya berarti hana pai makan air rumah marah wayang padahal tak banding orang lain mubutan hana. Jadi kan berarti nya marahnya adalah sebuah sifat yang hidup bak mandu manusia hana ada yang. Jadi ada nama hana terus hun kita. Jadi murut 3 hun. Orang yang paling 3 hun le lah marah. Le dah hun wayangnya le ju marah. Maka yang pertama cara katanya gepegah solusi untuk dia katanya tertenro daripada amarah, daripada bengih katanya. Yang pertama sekali iaitu geyu ingat-ingat kelebihan orang yang tun kemarahan. Hana rugo. Geyu ingat kelebihannya. Dia tahu rumahnya keluarga mendang ile. Nah sesuatu yang hana menyenangkan, hana tak perlu kemarahannya. Tak nasihat dengan baik. Nyan bak tun nyan sakit pedih, tapi pada tubuh tak le kebaikan-kebaikan yang tak dapatkan darinya. Nah orang yang di luar yang sepatutnya kita yang marah, tak tun natayan. Pulang orang-orang yang menyakiti kita katanya. Memangnya rugo tai kalau le urang, bangai katanya. Bangai katanya karena anak tak perlu hatayan. Padahal ngan tak tun natayan cukup le kebaikan-kebaikan. Nyo ke yang kuasa dalam Al-Quran. Bahkan dibekali Rasulullah, diingat hadis pada saat marah. Si berangkat yang ditun kemarahan pada saat bengih gara-gara si roro urang dibuat kesalahan, maka singa pada orang akhirat di saat Allah kena siksa katanya getuntit kemarahan roh oleh Allah. Tingat ke katanya jamun bahawa tanya pada tanah marah serhadap siroro hamba Allah tatun natayan. Maka singa pi watai kena azab katanya getun nyan ge ingat. Jadi menyelon pula singa lon menyana salah dengan Allah hana kemaafan. Menyelong tun maka singa lon akan getun le Allah. Nyan gara-gara nyan gepegah padam kemarahan daya. Nyan salah satu cara untuk memadamkan kemarahan. Jadi diingat ayat, diingat hadis. Jadi Allah sangat gepemulia urang-urang yang katro iaitu dipemarah le sirara urang marah akan tetapi giyuthun adanya yang cukup le kelebihan-kelebihan. Walaupun urang-urang dianggap tanya salah hana haji, hana pai. Tapi le kelebihan-kelebihan. Jadi beda dengan nasihat. Marah dengan nasihatnya beda. Ada banyak menanti. Nak dia buat sesuatu yang bengih tu, tapi bengih dalam bentuk nasihat. Nah yang bengih buat. Mana pegah gaya lung ajari, tapi padahal yang lebih itu Allah Taala tanya bengihnya kan bengih gara-gara bengih tak putru keinginan dia. Jadinya nak beda aja. Nasihat. Nasi orang kepu bengih roh, tapi untuk nasihat nah. Jadi yang kian, jadi giyutun amarah. Yang kedua, solusi untuk giyutun amarah jalan yaitu getanya giyu kala ada muka ada orang. Muka orang marahnya kebegalan kitab. Nyan lagi muka rimuang buas merah. Jadi tak ingat nyom yang marah yang ke lagi rimuang. Maka giuluh roh wate taat tanya ka benge kapala tu datat yang giuluh muka tu bakaca. Mangata tu sosoro. Jadi gara-garanya redam amarah kedah tanya. Tapi wajah urung-urung hana marah yang ke lagi wajah para anbiya, lagi wajah para aulia. Pua galak terjet ke muka lagi muka rimuang ataupun jet galak tu wajah lagi wajah para nabi. Yang solusi ji ke bah. Jadi yang pertama menurut solusi ji bahawa ingat kelebihan-kelebihan orang yang tun amarah. Yang kedua ingat muka katanya wate saat marah lagi muka binatang buas. Maka pu hawa terjet lagi binatang buas, pu hawa tu
wajah katanya lagi wajah para aulia dan ulama para anbiya. Yang kedua. Jadi dengan gara-gara tak ingat lagi kan, maka dia sadar bahwa marahnya managa. Marahnya sama dengan dasarji daripada syaitan yang dikudip apui. Maka orang yang marah yuati sembayang. Orang yang marah menyatingah gedang geyudua. Nyan mandum-mandum jalan gepuluno oleh para ulama tasawuf supaya kemarahan yang dalam hati gedangnya terjadi, beredam. Karena marahnya tak turut cukuplah kejahatan, membunuh orang lain, menyakiti orang lain, mendalimi orang lain, nyan gara-gara penyebab daripada gara-gara kemarahan. Yang ini udah sadji. Makanya betul-betul tak jaga jiwa udahnya uronyo lam udip cukuplah ka orang yang tersakiti gara-gara adanya. Muplau-plau tun ka, bata putrut keinginan, bata putrut kemarahan sehingga berbagai macam yaitu yang terjadi. Jadi kena ingat, saat kena marah tak ingat, nyolon kena marah dan pantas lo marahi urungnya. Biasa kan dayo-dayo yang le pekerjaan, siro putra kan, siro toki dengan buah tu, karena tengok hek dah pikiran. Nganurui rumah, kemudian lelah tempat-tempat yang dia penyebab katanya marah sehingga katanya puturut ada yang lain tak puturutnya hanasid keuntungan bagi katanya. Jadi ingat ada yang. Jadi tetana marahi terora orang, tetana pebengeh tetana puturut kemarahannya, maka tak ingat muka katanya lagi muka rimu. Pota pilih lagi muka rimu ataupun tak pilih lagi wajah para ulama para anbiya. Kemudian solusi lah berapa? Apabila tengok tadangnya bengeh untuk meredamnya tadu. Pada tengok taduanya sama dengan geyu berbaring katanya. Yang mandum-mandum penyebab. Jadi dengan teredam kemarahan tanya insya-Allah tanya dalam hidupnya hanale yang bisa melenceng daripada ajaran agama. Yang pertama hasudnya terjadi. Dengan gara-gara tanya terjadi hasud. Kaji you jaga. Hati tanya betul-betul tak jaga daripada kemarahan. Yang pertama penyakit yang paling parah. Penyakit yang paling parah yang hidup hati memang atanya bacut, tapi efek daripada penyakitnya adanya berana. Timbul kejahatan-kejahatan yang lain daripada penyebab dasarji marah. Marahnya memang kan hanagat. Dan hana api manusia yang hana marah karena sifatnya tidak mendung. Maka jidin berkali Imam Syafi'i, man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himarun. Orang yang dipubengih li tirara orang tapi hana bengihnya gelidai kan manusia. Jadi manusia mendung nak kemarahan. Tetapi sebaik-baik manusia adalah wal qadimina, orang yang bisa menahan amarah. Getun kemarahan kaya. Yang kinan beda ada yang orang lain. Memang sama-sama ada dua, sama-sama ada yang dalam udip, sama-sama. Tapi berbeza katanya dalam pandangan Allah. Sawa di antara katanya yang sanggup menahan kemarahan. Yang kabeda katanya walaupun ada fikir lebih katanya gara-gara harta. Walaupun lebih katanya gara-gara jabatan, lebih katanya gara-gara katanya fasilitas kehidupan, tapi yang hakikatnya kelebihan tanya orang lain yang kesawa di antara dua roh manusianya yang sanggup menahan kemarahan pada saat kemarahannya terjadi. Jadi yang macam payah tak ingat. Jadi miagadanya ona bengih kepada sesuatu, maka ingat inan ke amal ibadat yang paling raya bagi daya. Jadi kan sembahyang dak, kan puasa dak. Ladang orang puasa apa tiga. Ngu sembahyang jamaah lah mate terus rumah. Habis keluarga apa pelung mendung ya. Ya kiranya kagwo yang mana nak budak dengli. Jadi hana arti zid. Jadi artinya sembahyang dan ibadah dia golong melekat katanya. Jadi ibadah dia hanya sembahyang, hanya puasa, akan tapi kemarahannya hana. Jadi bersih lagi katanya
putrakan ibadat yang dia lakukannya hanya memberi bekas dalam hati dia. Nah, jadi hanya saboh putrakan sebahagian guys yang kita amalkan, sementara sebahagian yang lain yang adanya kita tinggalkan adanya. Yang kedua, sebab timbul penyakit yang cukup dalam hatinya dari marahnya ratusan akan timbul penyakit. Kita bagaimana? Gara-gara marah, kita menghinakan orang lain, seolah-olah tanya kalau lebih. Jadi, para tokoh-tokohnya tamang dalam mereka gara-gara menghinakan orang lain, menganggap remeh orang lain. Hana tinggal tu bahwa kelebihan yang tanya miliki orangnya, yang kadara tu kebetulan mentang bila Allah tu kita sehingga dia terrelakan dengan kelebihannya tu menghinakan orang lain. Jadi takabur. Dengan gara-garanya long katanya dendam kurang. Dendam, ingin tanuk balas keburukan orangnya, ingin tanuk balas. Tak ingat ubena keburukan gop yang buat katanya, tak ingat mendung. Ingin tanuk balas keburukan tersebut. Nah, dan tu mendalimi macam-macam lah. Yang kedua yaitu tamak. Loba lah udip tayo. Nyo pergi jaga begat. Baik sampai udip katanya berathat loba, han sip-sip. Nah, makanya di antara manusia yang celaka urang akhirat penyebab celaka. Yang pertama, hana pernah ingat dosa yang pernah dilakukan. Dua, nisyanu dunubil madiyah. Dosa yang pernah dilakukan yang masa awal hana tinggal kali. Hana mengingat be. Agi hana masalah tepu aja. Orang lain harta kali tak cok hana masalah tepu, orang lain kali tak zalimi, orang lain kali tak kembra kapuang, hana ingat tepu le dia tentang kabeh hatayan. Padahal hana ambeh hatayan tercetak mandu. Ini celaka manusia. Hana ingat kesalahan yang pernah dilakukan masa yang lalu pun mulai balik sampai ke orangnya, nyan di antara manusia yang celaka. Hasil ngentaya ibadat mentang atai likutnya hana tak pilih lo. Bahkan hai katanya. Nah, jadinya zikril nisyanu dunubil madiyah. Dua katanya yang kada pupunya dua ada. Harta gop yang kali tak cok hana ingin kembali hana tak pulang-pulang le. Tak pemandara dengan baca-baca Yasin malam Jumaat sagai. Hansip ibadat. Tanda pemandara dengan sedekah ke masjid macam yang lele. Harta gop mana tak pulang lom. Hansip katanya. Hai, maka je urang akhirat tengok nak pegang nak urang yang bangkrut. Dah urang yang bangkrut. Igonya amalan cukup le ube gunung tapi mandum-mandum amalannya payah gebaya. Putra yang pernah melakukan kejahatan. Yang katakan ke gok mana adalah kemah, yang tak sakiti gok mana adalah kemah. Yang saya mengatakan. Yang pertama. Yang kedua tentang masalah dunianya selalu kalau water. Akhirat kalau uyu. Nak dia sembahyang jamaah go, igo mai sembahyang tai dong pindah sembahyang, gamadai nan dia. Jadi yang namanya akhirat harus sampai uyu segala. Tapi dunia water. Desaan goyan karena kenderaan ingin yang lebih mewah lah, ingin hana piu-piu kan. Pakaian nanti nah. Jadi kan hanya datanya, tapi loba ate gedanya nyo penyebab gedanya roh dalam kejahatan. Pada saat yang tak inginkan hana roh muncul ada go. Pada saat yang tak inginkan hana roh bengeh ke orang lain yang hanabi. Pada saat yang tak inginkan yang hana roh maka mandum urang menyakit putrakan hana senang hati gedanya. Pada kegopna tu gedanya hana adanya. Naudzubillah. Maka ji nyo dua boh penyakit nyo ke yang dasar yang terjadi dalam hati, maka hatinya you jaga begatan, you perhatikan. Mia siuro si malamnya dukna tingan ne ke jantung masing-masing. Dukna tingan ne ke penyakit yang dalam tubuh. Nyo ke penyakit dua boh nyo pi bertaingan belagi nanti. Ya. Nyo putra pantang-pantang menau. Putra pantang menga jantung nyo selamat. Putra pantang menga nyo be na penyakit. Nyo menangsit pantang-pantang yang je ke penyebab tanya marahnya tak pantang katanya. Pantang-pantang yang je ke penyebab tanya loba juga tak pantang adanya. Nah, jadi kira-kiranya mendang pengajian tanya jadi tak ingat bahwa le katanya orangnya bahwa hati katanya berlebih tat perhatian lo, berlebih tat kepedulian lo katanya lebih-lebih
ada yang dasar yang paling ubud katanya, yaitu sifat kemarahan. Yang kedua sifat loba nyo begat hatta jaga dalam hati katanya baik sampai adanya lepas sifat kemarahannya. Nah, mudah-mudahan lagi yang ingin yang bertanya silahkan. Jadi baik dulu kupayangnya karena kadang-kadang yang lebih untuk bertanya kadang-kadang awal-awal yang hasil kata ya. Penyakit amarahnya, penyakit lawamannya baiknya dengan cara hingga dalam keluar lagi dalam itu hingga supaya baiknya bukan turun kemudian nafsul mutmainnah dengan cara hingga itu hingga maka kalau lagi mau mana bet Ya. 3 dia. Yang ada jauh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kau mendaku ayatnya itu komando itu kau dulu. Ya. Yang pertama tentang masalah nafsul mutmainnah. Nyoke yang merupakan undangan daripada Allah untuk menjadi hamba-hamba yang akan masuk dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di antara penghalang tanya daripada ibadat nafsunya ke yang parah. Maka dalam ayat itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi nafsunya sangat mika dengan surga. Apabila tanya terjaga keinginan nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah akan memberikan hadiah yang paling raya, yaitu surga. Jadi takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Maka nafsu terbagi kepada domba-domba perkara. Nah, yang 7 lah sebagian menyatakan. Yang pertama nafsul ammarah. Jadi orang yang biasa yang tingkat biasa dasarnya mandum-mandum bertanya nafsul ammarah. Artinya selalu jiwa tanya diarahkan tanya untuk keburukan. Yang timangan, dia pada bubuh keburukan timangan tubuh-tubuh timangan. Dia tadu pak majlis ilmunya berat jiwa. Tapi cita dua untuk takun kurang yang timangan. Yang tadu tak intikah ini payah. Jika tak intikah babak tempat lain babak kafe, babak kedai yang hana tinggal ada kerja. Han tinggal ada. Jadi selalu jiwa ketanya gayu diarahkan kepada keburukan. Maka gayu jaga apa nafsunya. Baik sampai tak pelih. Baik sampai tak bebas lagi. Yang kedua nafsul ammarah. Yang kedua yaitu nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Jadi menjanji sampai-sampai dalam keburukan. Nafsul lawamah. Jadi gedanya lihat tak buat keburukan biasa tapi singa roh dalam keburukannya. Tak cela. Tanya tak cela keburukannya. Tak ada puas tanya hanagat. Tapi pubuat sampai pubuat. Banyak amarah mana orang lagi pubuat keburukan hanam tinggal pilih ke taubat sapu hana tinggal. Nyan madang hanagat sid. Orang yang bernafsu dengan nafsul lawamah. Kemudian yang ketiga nafsul mulhimah. Mulhimahnya orang yang gepubuat kebaikan-kebaikan, gepubuat sama dengan ibadat tapi hana tetap. Hana istiqamah dalam buayan, murah mengamangan. Nyan juga golong god, maka diatuhnya baru ke tingkat baru nafsul
Nah, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih selalu terpelihara dengan kebaikan, selalu terjaga daripada kejahatan. Nyan kenyan yang urang yang mendapat yaitu undangan daripada Allah, yang jid kepada orang yang roh nafsul mutmainah. Kiban cara terjaga nafsul mutmainahnya. Yang pertama, perbanyakkan zikirnya kepada Allah. Jadi dengan memperbanyakkan zikir hatinya bersih, terjaga, lidah kitanya terjaga adanya. Jadi guyu hindar ya. Ya, mungkin. Kayak yang kedua apa? Ya ayuhan ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara tusawun yaqulan antum madubun tusawun. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi yang pertama ile jaga orang yang nak ahli ile. Yang orang yang golong nak ahli kiban manggiu jaga ahli. Jadi katanya yang kalian keluarga maka dia tak jaga. Kero dan ayat lain. You jaga roh daripada api neraka, kero tu na ayat lain. Tapi yang kena perkainan berarti tengok kan kero tu yang you jaga api neraka dengan ayat lain dengan ayat-ayatnya termasuk kepada ahli keluarga. Baik dayus, baik tak biarkan keluarga danyo ahli gedanyo di dalam berbuat maksiat. Maksiat ane gedanyo tanggungjawab danyo. Maksiat kurmo danyo tanggungjawab danyo. Walaupun danyo ahli ibadat, walaupun danyo roh dekat selesai, roh dekat selamat, tapi ane hana dak selamat, kurmo hana dak selamat nyo saban sid. Nang gara-gara ane kurmo bisa dime gedanyo kepada neraka jahanam. Benar. Nyo hana berero mungkin. Mungkin untuk ya, urung bereh rodo. Ya. Kurung bereh-bereh benda. Jadi kero dapu bereh, kena buka roh na bereh. Roh tu dapu bereh. Jadi roh tu dapu bereh alian ke keluarga-keluarga api dapu bereh. Ya, mungkin. Kita bereh roh di le. Le dapu bereh roh baru dapu bereh urang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Abia. Muka Abia muka tak semayang, muka tak jauh masjid lagi Abia. Kanit tak semayang tayatul masjid bersama sunat wuduk langsung masuk cukup. Abia. Jed Abia ya. Sunat pun ya. Tajamat. Abia. Jed. Semayang fardu sunat tayatul masjid bersama sunat wuduk. Atau Abia sembahyang fardu zuhur bersama sunat wuduk. Nakakung. Jed Abia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunat na dua, na maksud na yang gairu maksud. Menyalagi tahiyat masjidnya hana maksud. Artinya berangkat puas sembahyang jid pertama niat kena. Masa tak sembahyang qabliyah zuhur, yang tak pertama ju niat berserta sembahyang sunat tahiyat masjid. Jadi niat tahiyat masjidnya jid. Ana upu ada geri pertama karena ji sunat yang gairu maksudah. Nah sunat yang maksudah dah masa sunat wudu kemudian sunat qabliyah. Nya sunat qabliyah hanya dak gabung dengan ba'diyah. Qabliyah luhur hanya dak gabung dengan qabliyah asar. Jadi mia tahiyat je. Karena sunat tahiyat masjid hanya ditamang dalam maksudah itu oleh tamu wudu. Tak sembahyang ju sunat wudu beserta tahiyat masjid. Dia dah tamang kali azan. Tak sembahyang sunat qabliyah zuhur beserta tahiyat masjid, maka hukumnya boleh. Bahkan mata dah sembahyang luhur mentang ka mamada daripada nyan sebagai tahiyat. Manduh mana mungkin dah gabung dengan tahiyat masjid. Ambo mah. Jadi sunat na dua, na maksud na gairu maksud. Yang gairu maksud lagi tahiyat masjid nya berangkah aja dah gabung. Lagi qabliyah zuhur nya sunat maksudah, tapi nya hanjir dah gabung ke yang lain. Benar kira-kira. Alhamdulillah.
Dia. Ya. Mesti uri nak dalam uri itu jujur. Tapi ni nak kali di mana? Nak payah pulang keluar kan. Punya kali. Sembahyang sunat buah. Punya kali tapi ni nak ada tapi badan tu. Ya. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacot dan tanya Abia bagi bancara tak beda yu syaitan dengan yu sah daripada para malaikat. Karena Pak Syaitan kadang-kadang yu kitanya baru yang ke kunci di bagi buat cara berbeda. Demikian dia. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam hati kita selalu ada dua khatir. Dua orang yang menyeru dari malaikat dan juga daripada syaitan. Nyatikan kirim ni Allah supaya legedanya untuk tak pilih daripada dua buah tanya. Jadi malaikat selalu mengarahkan tanya ke kebaikan, sedangkan syaitan selalu disah gedanya untuk tak buat keburukan. Yang parah kadang-kadang bak tempat kebaikannya ada syaitan ti. Tujuan ji untuk ini perhut gedanya dalam keburukannya. Contoh lagi Tuhan sampaikan, syaitannya dalam digoda gedanya nyo halu tat. Kan digoda gedanya ditam daripada keburukan, ditam daripada kebaikan kan. Kadang-kadang nayayu buat kebaikannya. Meide kebaga cara main syaitan pun yang pertama menyagutanya subuhnya pun le ipehek bata beda. Talawan. Yang disah le syaitannya. Allah pun dah beda mahek tat buklam tingun hanaga seblau. Takut-takut singo hae tak kerja. Nyan syah syaitan. Nya dalam materi ada syaitan yang kata rod. Kata lawan tak beda hala. Duduk tak beda hatanya bahwa Allah pajan lu sembahyang malam yang kagak sah oleh malaikat. Kemudian sang tadu teatre golo ikaman. Tadu teatre golo mika ikaman. Tak bedah lam talawan adanya le dayang. Bahwa menyakai ikaman rembat aja juga bagah mengamrempak sembahyang sunat qabliyah. Ha? Kemudian sampai ndre watekahana le jalan syaitan le gedanya untuk itegah iu. Bejak sumji bagah-bagah bacu betladan. Ya. Nyan iyo nyan yang tujuan jin tru watetro sumujin nyan di perusahaan yang zin. Bantu sumujin bagah tat le daya takala nur lain hana baru lama te te oma hana je ke buat dung reung. Hana tro sumujin yang na tro lon yang kabeh yang amalannya. Amalan yang ada pupun yang kabeh. Tapi gimana tapi ni anjuran daripada para malaikat. Jadi makaji tak bedakan dua buah macam yang tak bedakan. Iji menyata syaitan ba ujung-ujung tetap keburukan. Ba ujung-ujung tu keburukan. Alian menyata yang dicari syaitan nyan watetana puputnya ragu-ragu dah. Ragu ada yang. Makaji ino ke sebab halu tan yang dua rosah halu tan dah daripada syaitan dah daripada para malaikat. Maka dijaga adanya. Jadi tak ujung jin tu hoi arahkan. Maka bahkan lihat sembayangnya ipu preh lau. Yang kan sehat dekat sembayang ipu bangga andro, ipu tukabon andro, ipu ria andro. Iu pelumah ba orang lain. Fon iu bagah-bagah menoja. Jadi mudah-mudahan lagi ya. Jadi monya untuk membedakan pada kali yang pertama monya yang kejahatannya meri wate nenek pubuat ragu-ragu katanya. Monya ada yang konsisten hati memang betul-betul yakin tu. Lagi katanya bantah na urang kasihan.
tinggal dalam sedekah aja. Nyen i bangkit le ate untuk sedekah sayang de kurungian, nyen sah malaikat. Duduk dihalang oleh syaitan. Allah menyalun bin tu pulang puau rumah nya ke syaitan. Jadi atas phone yang dari isi hati tayo nyen ada malaikat. Karena tayo rasa putra kun rasa kasihan wate tana berangkat pulau sebrok-brok tayo tetap na rasa kasihan. Nyen kasihannya itu bit dari hatinya nyen adalah harta yang dari para malaikat. Nyen menyakahi halang yang kedua nyen tu Oma Allah bah bacut gede le. Pun rencana dalam sedekah 20.000. Oma sang punya 20.000 antu dak ko hana gero ada apa? Pak Syaitan. Yang lagi anjaran. Jadi kira-kira lagi yang bacut dia. Hanya bukan nasi tengok daripada sang malaikat. Itimah iklan. Ujung-ujung jika masalah dengan ada syaitan yang setengah ikhlahnya na pahala atau hangat dengan sebab terakhir bunuh sang syaitan. Jadi solusi ji wate saal ni kita tetap katanya pada nada pembuat kebaikan yang diarahkan oleh syaitan kepada keburukan, naria, macam-macam. Jadi tetap geyup tapi katanya Giyu hindarkan kalian. Jadi be tak tinggal ibadat pi gara-gara ya ria be. Nyoba dalam sedekah tak Korea tu hanya jadi yang be. Tetap dia katanya bersedekah untuk tak jaga hati katanya berselamat daripada gangguan syaitan katanya. Makanya kan barang siapa yang dipubuat ibadat karena ria nya syirik kafir. Ataupun ditinggalkan ibadat karena ya tak Korea syirik sih. Karena tanya tak tinggalkan Allah, ia tu takut terjatuh dalam ria. Jadi yang ditinggal sapu yang sebenarnya hana ya. Sebab mereka jampu oleh syaitan ditinggal sapu yang kira hana ya. Cuma le katanya tak usaha semampu mungkin untuk tak hilangkan daripada sah syaitan, khatir daripada syaitan. Kira-kira lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kadang pertanyaannya itu dalam bersuami isteri. Istrinya tengah sembahyang di dalam sembahyang. Keberadaan itu dapat wakil ruku, wakil sujud ataupun wakil tahyid. Jadi wakil itu dapatnya wakil sujud ataupun wakil tahyidnya di suami hanya memberi teguran. Baik dalam sembahyang ataupun waktu sembahyang. Jadi bagi hukum hati suaminya yang hanya memberi informasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi yang juga mentamika dengan ayat muno, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi tanya di saat tak terima nikah daripada siraurina nyan ka tanggung jawab tanya segala ilmu-ilmu yang fardu inyan sehingga wajib dia katanya ya intat rumah tu untuk ya merno ilmu fardu in menyahana mungkin tak pernah dia katanya jadi dosa katanya
Jadi dosa bagi katanya yang katakanlah nurinang dalam keadaan berbuat kejahatan atau ibadat yang hanasa hana tegur. Bahkan di sini gubega bahwa sampai terus bak yu sembahyang wajib. Jadi urinangnya subuhnya wajib terhadap dia tak pugo. Mi hana tak pugo tak biarkan goyan lewat wate subuh tanya berdosa. Sabangan sih. Nah, cuman gepega hang gebi sakiti ya beda ngana me ana katanya umur 7 tahun geyu perintah geyu tahdid deut maya umur 10 tahun geyu po permo hang gebi karena yang karaya ana pe ada po di dia kalau depu hukum tetapi kewajiban bagi katanya jadi kan dalam hal hendak sembahyang yang kalian hendak sampaikan hukum ji berdosa. Jadi hana ke sembahyang yang taban lagi hana ke sembahyang. Ina urang na ke sembahyang tapi wudu hana. Na ke sembahyang tapi tengah aurat. Na ke sembahyang tapi ke utimu. Nyan sembahyang taban lagi hana memang hana ke depu menyaurinang terus yang wajibnya hana ke depu dosa gonyan gara-gara tinggai belajar ilmu farduin. Ngan tetap dosa. Enggak, tanya yang tupu hana ada sampaikan pi hukum ji berdosa sih. Menan ke dak. Enggak alhamdulillah. Ini orang bảo đây nhau. Trừ này. Menyimpan pertanyaan qabliyah subuh dengan sunat fajar apa beda? Sunat fajar dengan qabliyah subuh sabuh sih ya. Jadi sebahagian nama dengan sunat fajar, sebahagian nama dengan qabliyah subuh. Dengan begitu lih azan subuhnya mendua aja taniyat. Jad taniyat sunat fajar, jad taniyat sunat qabliyah subuh. Jadi hana beda. Jadi kan sembahyang sunat fajar le 2 rakaat, alian sembahyang sunat qabliyah subuh. Kata qabliyah subuh 2 rakaat nak kayak ni. Hana peut. Ya kabeh dah selesai. Awak dia dulu. Ya, silakan. Orang pakai peci untuk orang pakai peci. Ya. Bagi orang kan benar. Kemudian di dalam sembahyang, hanya pakai peci sedangkan mana sering-sering pakai peci, tapi dalam sembahyang hanya pakai peci. Nyana tanggap Tuhan menang. Dalam berjamaah. Ya. Jadi yang dasar ji pakai topi yang sunat. Tinggal pakai berarti hana dosa. Karena ketinggalkan akal yang sunat. Tetapi orang-orang yang wajib pakai gara-gara karisma, gara-gara lain. Yang ada goyan seandainya jika ketinggalkan adanya bisa meruntuhkan karisma goyan, maka haram jika gara-gara tinggal topi, gara-gara kuruntuh karisma. Karena di antara sebab yang jika kepasek sirara urang, yang pertama mengerjakan dosa besar, yang kedua berkekalan di atas dosa kecil, yang kedua melakukan sesuatu yang bisa meruntuhkan karisma. Maksudnya na tungkui mumsi maksudnya. Ngejak berjalan hana baje ya. Memang hana dosa saya mutung orang. Saya pinggang ija sama dengan lewat pusat
nyan hana berdosa. Tapi karena gonyan orang yang berkarisma, maka lagian pakaian gonyan hukumnya berdosa. Jadi na dosa kan gara-gara larangan, tapi gara-gara kan ke umum urang. Jadi mia topinya yang kajet ke karisma artinya meruntuhkan muruah ngan gara-gara legonyan ketinggalkan, maka hukum ji juga wajib dengan gejaga. Mana kira-kira? Jadi kan hukum kemandungureun. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.